Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah. Pada tahun ajaran ini kita bertemu lagi di pelajaran yang sama, yakni fisika. Pada tahun ajaran ini, Ana akan memberikan materi 6 bab: listrik searah, listrik statis, medan magnet, induksi elektromagnetik, rangkaian arus bolak-balik, dan radiasi elektromagnetik. Dari 6 materi ini, masing-masing memiliki indikator pencapaian yang harus dimiliki. Pada listrik searah, ada 5 indikator yang harus kita miliki. Yang pertama, menjelaskan arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua, mengidentifikasi arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja peralatan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan hukum Ohm. Yang kelima, menjelaskan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Pada listrik statis, ada 6 indikator yang harus dicapai. Yang pertama, mengidentifikasi muatan listrik, mengidentifikasi listrik statis dan muatan listrik, memahami hukum Coulomb, mengidentifikasi medan listrik, mengidentifikasi energi potensial listrik dan potensial listrik. Yang keenam, mengidentifikasi kapasitor. Bab ketiga, medan magnet. 2 kali pertemuan. Ada 8 indikator. Alhamdulillah. Ini kayaknya paling banyak. Yang pertama, mendeskripsikan konsep medan magnet. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian flux magnet, menentukan kuat magnet medan magnet pada kawat berarus listrik, mendeskripsikan pengertian induksi magnet, memahami induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus, memahami induksi magnet di sekitar penghantar melingkar berarus, memahami induksi magnetik pada pusat solenoida, memahami induksi magnetik pada pusat toroida. Yang keempat, induksi elektromagnetik. Insyaallah 2 kali pertemuan. Yang pertama, indikator pencapaian yang harus kita miliki, mengidentifikasi gaya gerak listrik induksi, mengidentifikasi flux magnetik, memahami konsep hukum Faraday dan Lenz, memahami induktansi diri, mengidentifikasi fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, rangkaian arus bolak-balik. Pada rangkaian arus bolak-balik, yang pertama, mengidentifikasi sumber arus bolak-balik, memahami kuat arus dan tegangan AC yang dinyatakan dalam fasor, mengidentifikasi tegangan dan arus bolak-balik AC, memahami rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif murni, mengidentifikasi rangkaian seri R, L, dan C. Nah, ini yang keenam, radiasi elektromagnetik. Yang pertama, indikator pencapaiannya, mengidentifikasi spektrum elektromagnetik, memahami sumber radiasi elektromagnetik, mengidentifikasi pemanfaatan radiasi elektromagnetik, memahami bahaya radiasi elektromagnetik, dan yang kelima, memahami fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan.
Adapun media belajar kita ya, bisa banyak. Ada Zoom, YouTube, Classroom, WhatsApp, PowerPoint, dan sebagainya. Sedangkan referensi belajar kita, nah ini yang utama ini. Dan sangat penting. Yakni Al-Quran. Jangan sia-siakan kesempatan isi waktu kita dengan membaca Al-Quran. Karena disinilah sumber pandangan hidup kita. Tujuan hidup kita dijelaskan di sini. Buku wajib kita, yakni buku siswa fisika kelas 12. Ada internet, buku lain silakan Google, YouTube, dan lain-lain. Inilah kesimpulan yang Bapak jelaskan tadi. Materi ajar kita ada 6. Listrik searah, listrik statis, medan magnet, induksi elektromagnetik, rangkaian arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, media belajar jarak jauh kita, Zoom, PowerPoint, Google Classroom, WhatsApp, dan lain-lain. Referensi belajar kita, buku wajib, dan internet. Demikianlah penjelasan Bapak untuk pertemuan pertama kita ini. Bapak belum masuk ke materi. Bapak hanya menjelaskan materi ajar kita yang perlu kita persiapkan. Sekali lagi, semoga Allah memberkahi kita. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.